Kenalkan, nama saya Nikomadi Maharani dengan NIM 1321003. Di sini, saya akan menjelaskan karya ilmiah yang telah diangkat oleh kelompok 4 ESA0121. Kelompok 4 berisikan anggota saya sendiri, Nikomadi Maharani, Muhammad Lutfi Kiransyah, dan Rizky Aditya Riyadi. Nah, pada karya ilmiah yang kita angkat ini berjudul Dampak Perkuliahan Hybrid pada Kesehatan Mental Mahasiswa Politeknik STMI Jakarta. Untuk pertama-tama, saya mengucapkan puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul Dampak Perkuliahan Hybrid pada Kesehatan Mental Mahasiswa Politeknik STMI Jakarta. Penulisan laporan karya ilmiah ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir semester 2 pada mata kuliah Bahasa Indonesia dan Tata Tulis karya ilmiah program studi Sistem Informasi Industri Otomotif pada Politeknik STMI Jakarta. Selain itu, karya ilmiah ini bertujuan untuk menambah wawasan tentang kesehatan mental, khususnya di saat kita semua mengalami dampak dari pencegahan penyebaran virus COVID-19 yang membuat semua masyarakat mengalami kegiatan secara hybrid, serta menjadi acuan untuk para penulis lainnya, khususnya penulis dengan mengangkat topik pembahasan yang sama. Tak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Husnul Fatonah MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan Tata Tulis Karya Ilmiah, yang telah membantu penulis dalam mengerjakan karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan karya ilmiah ini. Penulis menyadari karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan dan menerima saran serta kritik yang membangun demi kesempurnaan karya ilmiah yang telah dibuat. Bogor, 14 Juni 2022. Untuk di pendahuluan, ada latar belakang. Untuk latar belakang penelitian ini, pandemi COVID-19 telah membuat perubahan yang cukup besar pada semua bidang, baik dalam bidang ekonomi, pariwisata, politik, sosial dan budaya, serta pendidikan. Dengan terjadinya peristiwa ini, negara-negara yang terkena dampak dari virus corona mengalami kerugian yang cukup besar pada berbagai bidang, serta menurunnya sumber daya manusia. Pada awal penyebaran virus corona yang cukup pesat, tentunya pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah mencari solusi terbaik yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan penyebaran virus corona. Maka dari itu, pemerintah memberikan upaya terbaik, yaitu dengan diadakannya semua kegiatan baik pelajar maupun pekerja melakukan aktivitasnya di rumah atau secara online atau daring. Seiring berjalannya waktu, angka kasus kematian mulai menurun dan masyarakat telah diberi vaksinasi gratis. Dalam rangka pencegahan agar masyarakat tidak terjangkit virus corona, maka dari itu pemerintah mulai memberlakukan semua kegiatan dilakukan secara hybrid. Dengan perubahan yang terjadi, maka semua orang harus dituntut untuk beradaptasi pada kebiasaan baru. Semula, semua orang dapat bertatap muka tanpa memikirkan apakah virus dapat menyerang tubuhnya atau tidak. Lalu masyarakat harus beradaptasi pada kebiasaan baru yang dimana semuanya dilakukan secara online via layar gadget. Dan setelah itu, masyarakat harus bisa beradaptasi lagi pada kebiasaan baru di mana semua kegiatan dapat dilakukan secara hybrid. Tentunya banyak sekali dampak positif maupun dampak negatif yang dapat terjadi saat kebiasaan baru ini diterapkan. Baik dari kebiasaan masyarakat, kesehatan mental, cara bersosialisasi pada lingkungan, dan lain-lain. Nah, untuk rumusan masalah sendiri, berdasarkan latar belakang yang saya sebutkan tadi, banyak sekali permasalahan yang dapat dibahas dan dapat ditentukan rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, apa saja dampak kesehatan mental yang dialami oleh para mahasiswa saat menjalani perkuliahan hybrid. Yang kedua, apakah para mahasiswa dapat beradaptasi dengan perkuliahan hybrid? Lalu untuk selanjutnya, tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian ini, yang pertama ada untuk mengetahui apakah kesehatan mental para mahasiswa terjaga dengan baik di saat perkuliahan hybrid. Lalu yang kedua, untuk mengetahui apakah mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan hybrid dengan baik dan benar.
Lalu untuk batasan penelitian, dalam melakukan penelitian ini, peneliti berfokus kepada kesehatan mental para mahasiswa Politeknik STMI Jakarta, khususnya program studi Sistem Informasi Industri Otomotif. Nah, dan yang ketiga ada manfaat penelitian. Dalam manfaat penelitian ini, manfaat yang diharapkan oleh peneliti pada penelitian ini adalah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kesehatan mental para mahasiswa di kala menjalani perkuliahan hybrid. Dengan begitu, kita dapat melihat perkembangan yang terjadi pada kebiasaan baru ini. Apakah memberikan dampak positif atau dampak negatif? Nah, di dalam manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada manfaat praktis. Di dalam manfaat praktis ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu untuk menambah informasi mengenai kebiasaan baru dan apa saja dampak dari perkuliahan hybrid. Lalu yang kedua itu ada dampak dapat mengetahui apa saja yang dirasakan oleh para mahasiswa saat menjalani perkuliahan hybrid. Nah, untuk manfaat teoritisnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, dapat mengetahui perkembangan kesehatan mental para mahasiswa saat menjalani perkuliahan hybrid. Dan yang kedua, dapat menjadi pedoman untuk para penulis lainnya, khususnya penulis dengan mengangkat topik pembahasan yang sama. Nah, selanjutnya untuk di landasan teori. Di landasan teori ini, kita mengambil pengertian kesehatan mental menurut Kementerian Kesehatan 2018. Kesehatan mental itu adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Lalu untuk pengertian kesehatan mental menurut para ahli diambil dari L. Alvia 2016, dalam Pieper dan Uden 2006, kesehatan mental adalah suatu keadaan di saat seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri, dan dapat menerima kekurangan atau kelemahannya. Kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosial, serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental merupakan kondisi kesehatan emosional, psikologis, dan sosial yang harus dijaga agar kita sebagai manusia dapat menjalani hari demi hari dengan damai dan tentram. Kesehatan mental adalah cara kita untuk berpikir, merasakan, dan bertindak, serta cara kita untuk mengatasi suatu permasalahan dengan baik dan bijaksana. Selanjutnya, peran kesehatan mental dalam perkuliahan hybrid. Saat kita mengalami suatu hal atau gaya hidup yang berbeda dari biasanya, secara psikologis situasi stres cenderung dapat menghambat kemampuan seseorang untuk mengalihkan perhatiannya, menyusun rencana, dan mengendalikan emosi sehingga sulit untuk berpikir dengan logis. Dalam hal ini, menjaga kesehatan mental merupakan kunci terpenting dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama ketika menjalani perkuliahan hybrid di masa pandemi seperti ini. Dengan kesehatan mental yang terjaga, maka kesibukan saat menjalani aktivitas dapat dilakukan secara lebih baik dan lebih opsional. Nah, untuk dari segi sosial emosionalnya, itu apa sih? Nah, dari segi sosial emosional, dosen dan orang tua perlu memberikan usaha agar tidak sekedar mengajarkan pendidikan akademis, tetapi juga memanfaatkan kesempatan untuk berkomunikasi mendalam dengan mahasiswa, seperti berdiskusi secara non-akademis dan memberikan mereka ruang untuk mengeluarkan opini atau pendapat mereka. Jadikanlah hal ini menjadi wadah untuk membentuk interaksi sosial yang kuat antara mahasiswa, dosen ke mahasiswa, orang tua ke anak, dan melalui komunikasi yang baik antara ketiganya. Lalu untuk segi psikologi kognitifnya, itu adalah mahasiswa akan terbantu agar dapat beradaptasi dengan perubahan dan stres yang terjadi pada dirinya, serta dapat memahami adanya kejelasan dan akurasi informasi, baik dalam instruksi belajar maupun dalam informasi lainnya di luar kegiatan perkuliahan. Adapun keseluruhan pada poin ini menunjukkan pada prinsip terbangunnya kesehatan mental melalui pemanfaatan sumber daya yang ada pada dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Di samping itu, mahasiswa perlu dibangun rasa untuk mengendalikan dirinya sendiri
dirinya sendiri atau sense of control. Nah, melalui rutinitas yang awalnya rutin dilakukan sebelum pertengahan hybrid ini menjadi sebagai bentuk orientasi. Nah, sebagai contoh, saling berdiskusi dan mengungkapkan isi hati atau berbagi opini serta bertukar pikiran saat memiliki waktu senggang. Mahasiswa harus dilatih dalam hal berpikir dan menyelesaikan masalahnya. Dan artinya, beri kebebasan dan otonomi pada mahasiswa untuk dapat belajar dengan cara dan waktunya sendiri. Dan buatlah evaluasi belajar yang kemudian perlu disesuaikan agar nantinya dapat ditingkatkan dari yang sebelumnya, baik pembelajaran secara akademis maupun non-akademis. Lalu yang ketiga ini ada dampak perkuliahan hybrid pada kesehatan mental. Nah, untuk dampak perkuliahan hybrid ini sudah terjadi sejak Maret 2020 saat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk seluruh instansi pendidikan menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Langkah yang diambil oleh Kemendikbud ini berdampak pada proses pembelajaran ataupun perkuliahan. Dengan berubahnya sistem yang semula offline atau tatap muka menjadi online, yaitu pembelajaran jarak jauh. Adapun ditetapkan peraturan baru, karena kasus yang terjadi akibat virus COVID-19 sudah mulai menurun dan diberlakukan kegiatan secara hybrid. Nah, maka dari itu dampak yang terjadi tidak hanya sebatas minimnya perangkat atau media yang digunakan oleh mahasiswa atau mahasiswa, oleh siswa atau mahasiswa. Dampak lainnya itu bisa timbul dari masalah kesehatan yang terganggu, dan dengan hadirnya sistem hybrid learning ini atau pembelajaran hybrid ini juga menjadi permasalahan bagi mahasiswa yang tidak bisa hadir di tempat atau hadir secara offline. Sebab setelah beberapa kali menjalani perkuliahan hybrid, dosen yang mengajar cenderung berfokus dan interaktif kepada mahasiswa yang hadir secara tatap muka. Hal ini seperti dapat terjadi disebabkan adanya faktor teknis yang menjadi kendala. Dan sehingga dalam beberapa hal mahasiswa akan tertinggal atau terlewat beberapa materi dalam kelas. Lain halnya dengan mahasiswa yang hadir secara tatap muka, di mana kondisi pembelajaran berjalan secara efektif dan interaktif. Lalu yang keempat, 2.4 adalah pengaruh perkuliahan hybrid terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, untuk perubahan sistem perkuliahan menjadi metode hybrid membuat banyak pengaruh yang muncul, khususnya masalah kesehatan mental bagi mahasiswa sistem informasi industri otomotif. Pengaruh yang dapat terjadi seperti sulitnya untuk beradaptasi pada perkuliahan ini, lalu mulai merasa malu pada lingkungan sekitar atau saat bertemu banyak orang, dan membuat kemampuan berbicara menjadi menurun saat berada di lingkungan baru. Lain halnya dengan mahasiswa yang tidak terpengaruh atau dapat dikatakan bahwa mereka memiliki kepribadian ekstrovert, itu mereka dapat menjalani dan mudah beradaptasi dengan suasana baru, sistem perkuliahan baru, dan serta bukan masalah yang besar bagi mereka bila harus bertemu dan berbicara dengan banyak orang yang baru ia kenal. Untuk cara penanganan dari dampak perkuliahan hybrid ini, dan tentunya hal ini tidak dapat kita hindari terlalu lama ya. Sebagai mahasiswa harus dapat bergerak dan mengikuti perubahan global yang sedang terjadi. Dengan adanya perkuliahan hybrid menjadi tantangan bersama yang harus dilewati, baik dari mahasiswa, tenaga pengajar atau dosen, orang tua, dan lain-lain. Cara yang dapat dilakukan oleh mahasiswa yaitu mahasiswa harus mendorong dirinya agar mau menerima hal ini, lalu mencoba untuk membuka dirinya pada lingkungan sosial, dan mulailah mencoba untuk beradaptasi pada lingkungannya saat ini. Bagaimanapun juga, kita sebagai makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa bersosial. Lalu kita juga harus mempersiapkan diri baik secara fisik dan mental. Jika terdapat hal-hal yang menyinggung perasaan kita, cobalah untuk membicarakannya baik-baik. Bila masih berlanjut, maka hiraukan saja hal tersebut. Akan membuang waktu kita dan membuang tenaga kita jika kita mengikuti alurnya. Lalu, dengan begitu Anda tidak perlu juga untuk mengikuti kemauan seseorang bila kita sendiri tuh merasa tidak nyaman gitu untuk melakukan hal tersebut.
Maka jadilah diri Anda sendiri dan mencoba untuk tidak merugikan orang lain. Untuk metode penelitian. Metode penelitian ini terbagi menjadi 3, yaitu tempat penelitian, waktu penelitian, metode penelitian. Tempat penelitian ini, peneliti tidak terikat pada tempat, karena pengambilan data dilakukan dengan menggunakan media Google Form dan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Lalu untuk waktu penelitiannya dilakukan pada tanggal 8 Juni 2022 sampai 8 Juli 2022. Untuk metode penelitiannya dilakukan peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan menurut para ahli yaitu Krisnan 2021 dalam Sugiono 2009 adalah metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berbasis pada filsafat positivisme yang mana digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Yang umumnya pengambilan sampelnya dilakukan secara random atau data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian. Lalu dianalisis secara kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Seperti itu. Dan untuk yang keempat, analisis dan pembahasan dari dampak perkuliahan hybrid pada kesehatan mental mahasiswa Politeknik STM Jakarta. Yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan oleh peneliti menggunakan data yang diperoleh melalui Google Form yang telah dibuat untuk menunjang penelitian ini. Data yang terkumpul terdapat dari 17 responden, yaitu mahasiswa Politeknik STM Jakarta, khususnya program studi informasi industri otomotif angkatan 2021 dan 2020. Untuk pengolahan datanya, penelitian ini telah dilakukan analisis data dengan mendeskripsikan data yang telah didapatkan dalam penelitian yang telah berlangsung. Dalam hal ini telah melalui tahap pengamatan atau survei. Langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis data dari penelitian ini adalah yang pertama ada identifikasi data. Identifikasi ini data yang sudah terkumpul dari responden dipilih berdasarkan permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian, yaitu dampak perkuliahan hybrid pada kesehatan mental mahasiswa Politeknik STM Jakarta. Lalu yang kedua ada klasifikasi data. Klasifikasi data ini data yang sudah dipilih lalu disusun secara terperinci agar mudah untuk dimengerti oleh pembaca dan masyarakat luas. Dan yang ketiga ada interpretasi. Interpretasi ini dilakukan untuk mengambil kesimpulan dari data hasil penelitian yang telah dilakukan. Baik, berikut adalah hasil survei para responden. Untuk hasil pertanyaan apakah Anda merasa berat dengan tugas sama pembelajaran daring, untuk jawabannya banyak yang menjawab netral dan ada yang merasa sangat berat gitu ya satu orang dan merasa tidak sama sekali gitu satu orang. Untuk yang merasa berat itu ada 6 orang dan merasa biasa saja ini ada satu orang. Lalu untuk apakah dapat memahami dan mengerti dengan benar materi yang telah disampaikan? Nah, sama seperti yang pertama, 9 orang ini merasa netral atau dapat mengerti gitu, biasa saja. Yang kedua, agak paham gitu ya, ada 6 orang dan tidak paham ini 1 orang. Untuk tidak sama sekali 0 ya. Lalu untuk setelah mengalami perkuliahan secara hybrid, apakah Anda lebih senang menyendiri daripada bersama teman-teman? Nah, untuk yang pertama ini tidak ya, biasa aja. Jadi kayak sama aja gitu untuk 7 orang. Merasa senang menyendiri ini ada 1 orang. Terus untuk 3 orang lainnya biasa saja dan 3 orang lainnya lumayan mendekati lebih senang untuk menyendiri gitu. Lalu untuk yang keempat ini, setelah mengalami perkuliahan hybrid, apakah Anda merasa gugup dalam situasi baru dan mudah kehilangan rasa percaya diri? Bagaimana cara kalian menghadapinya? Nah, yang pertama sebagian besar responden menjawab bahwa mereka dapat menghadapinya dengan baik dan mencoba untuk percaya diri, meskipun belum terbiasa dengan lingkungan kampus. Lalu untuk yang kelima, setelah mengalami perkuliahan secara hybrid, apakah Anda merasa tidak puas dengan yang Anda lakukan? Untuk 8 orang menjawab lumayan puas
dan 1 orang tidak puas. 5 orang lainnya netral dan 2 orang lainnya merasa biasa saja gitu ya. Lalu untuk yang keenam ada, apakah Anda merasa sangat tertinggal dengan teman-teman Anda yang lainnya, seperti tertinggal materi pelajaran? Dan untuk 10 orang menjawab merasa tertinggal, dan untuk 1 orang merasa sangat tertinggal, seperti itu. Nah, di sini udah ada statistiknya ya. Apakah Anda mengikuti kegiatan lain di luar perkuliahan? Sebagian besar dari 17 orang ini menjawab ya, gitu, 67,5%-nya. Lalu selanjutnya ada selama perkuliahan hybrid, apakah kegiatan di luar kampus berjalan sesuai rencana? 6 orang lainnya merasa netral, berarti berjalan dan lancar-lancar saja gitu, dan 5 orang merasa berjalan sesuai rencana, seperti itu. Untuk yang ke-9, ini apakah selama perkuliahan hybrid Anda menjadi lebih sering mengungkapkan isi hati kalian pada media sosial? 1 orang lainnya, 8 orang ini menjawab tidak, gitu, tidak sama sekali, biasa saja, dan 2 orang lainnya ini menjawab iya. Lalu untuk yang terakhir, pertanyaan terakhir dari hasil para responden ini menjawab, apakah Anda merasa perkuliahan hybrid membuat Anda lebih lelah daripada biasanya? 8 orang merasa biasa saja atau netral, lalu 4 orang lainnya merasa sangat berat dan merasa sangat lebih lelah daripada biasanya, seperti itu. Nah, untuk penutup, kami menyimpulkan untuk hasil dari kuesioner tersebut dapat disimpulkan bahwa pada perkuliahan hybrid, para mahasiswa Politeknik STM di Jakarta, program studi Sistem Informasi Industri Otomotif tidak ada yang mengalami masalah kesehatan mental selama mengikuti perkuliahan hybrid. Namun di saat menjalani perkuliahan hybrid, seperti yang saya katakan di sini, mayoritas responden merasa berat dan tidak dapat memahami materi perkuliahan yang disampaikan secara hybrid. Nah, dan dirasa lebih lelah dari biasanya. Ditambah lagi dengan keadaan mayoritas responden memiliki kegiatan di luar kampus. Seperti itu. Untuk penutup, kesimpulan yang dapat ditarik adalah penelitian yang telah dilakukan yaitu dampak perkuliahan hybrid pada kesehatan mental pada mahasiswa Politeknik STM di Jakarta, bahwa perkuliahan hybrid ini tidak mengganggu sama sekali kesehatan mental dari para mahasiswa, namun di satu sisi memberatkan mahasiswa Politeknik STM di Jakarta. Sebab para mahasiswa merasa berat saat menjalani perkuliahan hybrid, serta para mahasiswa merasa kurang dapat memahami materi yang telah disampaikan. Hal ini dapat dipicu karena sebagian besar mahasiswa Politeknik STM di Jakarta, khususnya program studi Sistem Informasi Industri Otomotif STM di Jakarta, mengikuti kegiatan di luar perkuliahan, lalu kurangnya interaksi sosial antara mahasiswa dengan dosen mata kuliah saat perkuliahan berjalan. Dan untuk saran ini, saran yang dapat disampaikan oleh peneliti bahwa memang benar gitu, kita harus menghadapi hal-hal yang terjadi seperti saat ini, yaitu mengikuti perkuliahan hybrid. Nah, maka dari itu kita harus mempersiapkan diri baik fisik maupun mental. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa para mahasiswa kurang dapat memahami materi yang telah disampaikan. Nah, para mahasiswa ini dapat melakukan record Zoom saat melakukan perkuliahan secara langsung gitu ya, baik secara online maupun secara offline gitu. Agar nantinya para mahasiswa dapat mempelajari ulang materi yang dirasa kurang dimengerti gitu. Dan sebisa mungkin untuk mengatur kegiatan antara perkuliahan dan kegiatan di luar perkuliahan. Menjaga stamina sangat diperlukan dalam menjalani perkuliahan hybrid dan menjaga pola hidup dengan baik. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.